Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernandi Asari. Pada video kali ini saya akan melakukan sharing, di mana sharingnya ini tentang cerebrum atau otak besar, bisa disebut juga telencephalon. Nah, pada pembahasannya itu sebelum kita masuk pada sharing ini, saya ingin menjelaskan tentang encephalon terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar encephalon dilihat dari potongan median. Nah, menurut perkembangannya ini, encephalon ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian depan atau prosencephalon, dia juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada telencephalon, yang ini yang kita akan bahas pada sharing ini. Kemudian ada diencephalon yang ini. Kemudian ada otak tengah atau mesencephalon yang ini. Kemudian ada rhombencephalon atau otak belakang, terdiri dari pons yang ini. Kemudian ada cerebellum atau otak kecil. Kemudian ada medulla oblongata ini. Ini adalah gambar dari encephalon atau keseluruhannya, atau otak dari keseluruhannya. Langsung aja kita masuk ke sharing kita. Yang pertama ya, kita akan membahas sharing kita itu tentang telencephalon atau otak besar, bisa juga disebut dengan cerebrum. Nah, dia ini ada hemisfernya ini ada hemisfer kanan yang ini dan ada hemisfer kiri. Ini adalah gambar dari telencephalon atau otak besar dilihat dari atas atau superior. Nah, dia dibagi menjadi 2, ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, di sini pun ini namanya adalah sulcus frontalis superior yang ini. Kemudian ini ada sulcus frontalis inferior. Kemudian ini ada sulcus frontalis. Kemudian di sini ada gyrus frontalis superior. Kemudian di sini ada gyrus frontalis medius. Kemudian di sini gyrus presentalis. Lanjut, dan ini telencephalon sama. Ini adalah gambar dari telencephalon dilihat dari atas sama juga. Tapi di sini membahas tentang beberapa lobus. Jadi atau ya lobus. Tadi kan sudah dibahas pada otak ini dibagi menjadi 2 hemisfer, yang kanan dan yang kiri. Nah, kita akan membahas satu hemisfer saja dulu. Di sini tuh pada satu hemisfer ini memiliki 6 lobus. 4 diantaranya terlihat di sini dan 2 diantaranya tidak terlihat di sini. Kita akan nanti lihatnya di sini. Nah, yang pertama itu ada lobus frontalis yang ini. Ini ada lobus frontalis. Kemudian ini ada lobus parietalis yang ini. Kemudian ada lobus temporalis yang warna hijau ini. Sebelah ini yang agak terlihat yang kecil. Kemudian ada lobus occipitalis. Nah, di antara lobus dan lobus di antaranya dia tuh ada yang memisahkan antara lobus satu dengan lobus yang lainnya. Misalkan ada sulcus centralis, dia itu memisahkan antara lobus frontalis dan lobus parentalis. Ini dia. Ini untuk memudahkan kita menghafal struktur pada otak atau pada pengaturan lobi telencephalon. Nah, di sini ada sulcus parofoccipitalis yang ini. Ini dia. Nah, ini juga sama. Ini adalah gambar dari telencephalon, tapi dia dilihat dari sisi kiri. Jadi hanya terlihat satu hemisfer. Sama di sini juga belum terlihat lobus yang 2 tadi. Nah, di sini sudah terlihat. Kita perbesar terlebih dahulu.
ini sudah ada lobus limbicus. Ini dia. Ini adalah lobus limbicus. Jika kita dibuka atau di bagian ini gambar sama dari telencephalon tapi dilihat dari medial. Ini adalah lobus limbicus. Kemudian ini juga sama dari gambar telencephalon tapi dilihat dari bawah atau inferior. Ini ada polus occipitalis. Ini ada lobus occipitalis. Ini dia mesencephalon. Ini dia sulcus hippocampalis. Ini dia sulcus collateralis. Ini dia lobus limbicus. Kemudian ini yang tiga ada diencephalon. Ini dia ada polus temporalis. Ini dia ada visura longitudinalis cerebri. Ini ada lobus frontalis. Dan ini ada polus frontalis. Lanjut. Nah, ini sama kita sudah membahas pada lobus-lobusnya. Kita kemudian membahas telencephalon pada korteksnya. Ini adalah telencephalon bagian korteksnya atau pada otak besar pada korteksnya. Ini dilihat dari inferior atau dilihat dari bawah. Sama di sini di bawah tuh sudah ada, ini adalah visura longitudinalis cerebri. Ini ada tractus olfactorius yang ini. Sini ada gyrus rectus. Sini ada sulcus olfactorius. Sini ada bulbus olfactorius. Sini adalah chiasma opticum. Kemudian di sini ada trigonum olfactorium. Di sini ada gri orbitales, maaf. Ini kalian sebenarnya bisa baca sendiri, bisa baca sendiri ya. Nah, ini juga sama, telencephalon bagian korteksnya atau otak besar bagian korteksnya itu dia ini gambar dilihat dari sisi kiri. Nah, ini sama, kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian, nah ini adalah telencephalon korteksnya. Kita akan membahas gyrus-gyrusnya. Gyrus itu apa sih sebenarnya? Gyrus itu secara bahasa artinya lipatan. Jadi dia lipatan-lipatan. Nah, untuk agak mudah memahaminya, kita dibagi menjadi beberapa dulu. Pertama itu ada margo superior yang ini. Yaitu diantaranya ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferius. Ini agak kita memudahkan. Kemudian ada gyrus precentralis yang ini. Kemudian ada gyrus postcentralis. Kemudian dia ada yang memisahkan, yaitu adalah sulcus centralis. Ini. Tadi kan itu bagian superior, margo superior. Kemudian ada margo infracolateralis yang ini. Yaitu ada gyrus temporalis inferior, gyrus temporalis medius, gyrus temporalis superior. Jadi agar kita memudahkan memahaminya atau menghafalnya, itu pasti dibagi menjadi tiga. Ada yang dibagi menjadi tiga, yaitu ada superior itu paling atas, medius itu yang tengah, inferior itu yang paling bawah. Pasti sama seperti ini, superior, medius, sama inferior. Tinggal kita menambahkan tempatnya lobusnya, misalkan frontalis superior. Misalkan ini kan bagian temporalis, jadi temporalis superior. Sama yang ini juga, dia terdiri superior dan inferior. Lanjut. Nah,
ini adalah telencephalon, area-area cortex atau Brodmann. Nah, di setiap ini atau bisa disebut dengan fungsi luhur, di mana dia ini memiliki fungsi-fungsi sendiri di sini. Seperti misalkan pusat Broca ada di sini. Dia itu berfungsi untuk pusat wicara motorik yang ini. Kemudian ada pusat Wernicke, dia ini yang ini berfungsi untuk pusat wicara sensoris. Dan dia ini ada fungsi untuk visual, ada visual sekunder dan ada visual primer. Kemudian di sini ada korteks somatosensorik primer. Ini. Kemudian ada gyrus parasentalis. Sini ada korteks motorik tambahan somatosensorik sekunder. Kemudian di sini ada koordinasi pergerakan mata atau area visual frontal. Jadi dia tuh yang berfungsi untuk koordinasi pergerakan mata. Ya, ini area-area korteks ini dia memiliki fungsi-fungsi tersendiri tadi yang saya sudah sebutkan. Kemudian ini juga sama telencephalon formix, tapi kita tidak akan membahas bagian ini. Selanjutnya kita akan membahas vaskularisasinya atau perdarahannya. Saya di sini akan hanya membahas atau sharing tentang arterinya saja. Hanya membahas sedikit. Nah, di sini sudah terlihat arteri ini berwarna merah. Di sini ada arteri carotis communis, asalnya dari sini. Kemudian dia terbagi menjadi dua. Ada arteri carotis externa sini ke atas sini. Kemudian ada arteri carotis interna ke sini. Nah, kita akan sedikit membahas tentang arteri carotis externa ini. Pada arteri carotis externa ini dia akan memperdarahi. Pertama, itu ada arteri tiroidea, kemudian ada arteri lingualis, ada arteri facialis ke sini untuk memperdarahi daerah wajah. Kemudian ada arteri occipitalis dan sebagainya. Kemudian ada arteri carotis interna. Di sini dia memperdarahi bagian dalam. Di sini tidak begitu jelas. Nah, ini dia. Arteri carotis interna, dia akan memperdarahi bagian dalam. Sini dia masuk. Dia akan memperdarahi arteri carotis interna, memperdarahi arteri carotis cerebri anterior, dan banyak yang lainnya. Kemudian saya akan membahas sedikit klinisnya atau penyakitnya. Sebentar. Yang pertama hanya membahas sedikit. Yang pertama itu ini dia volume encephalon biasa kisaran rata-rata antara 1000 hingga 1400 cm. Ini dia. Sering kali tetapi tidak selalu volume encephalon yang lebih kecil dijumpai bersama dengan gangguan mental. Jadi tidak tergantung atau besarnya encephalon tersebut. Kemudian hubungan antara encephalon dan kepandaian itu tidak tergantung dengan ukuran encephalon. Kemudian yang satu lagi klinisnya itu tentang atropi pada otak, di mana atropi pada encephalon atau otak besar, di mana atropi ini biasa sering terjadi pada faktor usia. Ya, paling faktor dengan usia.
Jadi di mana atrofi ini, jadi bagian otak ini akan mengalami mengerut atau pengecilan pada otak ini. Paling dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan jika ada salah atau penyampaian yang kurang jelas, kalian jangan menyalahkan buku, tapi salahkan saya. Mungkin pemahaman saya yang begitu kurang, yang salah, bukan bukunya yang salah. Ya dari saya sekian, dan jangan lupa minta like dan subscribe-nya atau komennya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.